Sekolah SMA Negeri 1 Saburan nih Pak. Oke, monggo Bu Siska. Ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, itu selama ini bagaimana Pak Eko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Mungkin terkait dengan kasus-kasus terkait dengan bujukan etika atau bujukan moral ya, dilema etika, mungkin kita harus tahu klarifikasi dulu, karena kan yang namanya kasus atau masalah itu kan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mungkin di satu pihak bisa memunculkan negatif dan juga positif. Saya sebagai kepala sekolah harus mempertimbangkan klarifikasi dan konfirmasi bagaimana kasus tersebut berdampak positif atau negatif seperti itu, dan mempertimbangkan bagaimana efeknya atau dampaknya. Selama ini bagaimana Pak Eko menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bapak? Ya, terkait dengan kasus tersebut, saya pertama kali ya harus melakukan musyawarah dengan tim manajemen sekolah. Itu nanti terdiri dari waka semuanya, waka humas, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka satpras, dan juga tenaga kependidikan. Karena bagaimanapun kasus itu kan sama-sama mengandung kebaikan atau kebajikan. Maka dari itu harus mempertimbangkan bagaimana win-win solutionnya, bagaimana dampaknya. Karena kalau kita salah untuk mengambil langkah, nanti efek atau dampaknya itu sangat merugikan bagi sekolahan seperti itu. Itu yang pertama, musyawarah. Yang kedua mungkin melihat pertimbangan dan konfirmasi sebabnya itu apa, kemudian yang terlibat itu siapa, kemudian masalahnya apa. Nah, nanti kita klarifikasi dan kemudian kita ambil penyelesaian yang solutif seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini setelah musyawarah kemudian seperti itu Pak? Ya, mungkin prosedurnya kita harus tahu masalahnya itu apa, yang terlibat itu siapa, kemudian nanti dampak atau efeknya bagaimana. Karena bagaimanapun harus ada konfirmasi, klarifikasi, dan pertimbangan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Dan keputusan itu harusnya diambil cepat agar masalah itu segera terselesaikan seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, karena saya adalah kepala sekolah yang dari guru penggerak, ya saya menggunakan beberapa pengetahuan atau ilmu dari program guru penggerak. Kita tahu ada empat paradigma ya. Paradigma yang pertama itu adalah individu melawan kelompok, kemudian keadilan melawan kasihan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan, dan yang terakhir jangka pendek dengan jangka panjang. Kemudian juga terkait dengan prinsip pengambilan keputusan, ada yang berbasis hasil akhir, kemudian ada yang berbasis peraturan, dan yang terakhir adalah rasa peduli. Kemudian saya melakukan 9 langkah untuk terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, tantangannya mungkin kalau terkait dengan masalah, mungkin paradigmanya itu yaitu rasa keadilan dan kasihan ya. Ini di satu sisi itu kita harus adil, tapi dikaitkan dengan rasa kasihan. Contoh ibaratnya kemarin itu ada mungkin siswa atas nama Iin itu kan, ya Iin itu kan mungkin di satu sisi kan sesuai dengan peraturan, mungkin dia tidak boleh pindah kelas, tapi ada juga rasa kasihan. Nanti juga dihadapkan dengan jangka panjangnya, karena kan yang namanya siswa itu kan harus melanjutkan. Nanti kalau misalkan Iin itu tidak sekolah itu bagaimana untuk pendidikannya masa depan. Akhirnya ya untuk win-win solusinya ya si Iin boleh pindah kelas, tapi juga harus memenuhi syarat. Maksudnya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Dia juga harus membuat komitmen, membuat konsekuensi. Apabila misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya dia harus konsekuensinya seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan
kasus dilema, misalnya Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau memilih sebuah jadwal dalam penyelesaiannya, Pak? Untuk terkait jadwal mungkin tidak ada, Bu. Kita lihat substansi masalahnya dulu, kasusnya. Misalkan memang kasus itu harus diselesaikan secara cepat, ya harus cepat. Karena kan ibaratnya kita sebagai pengambil keputusan harus cepat menyelesaikan masalah. Karena kalau misalkan kasus itu tidak terlalu dampaknya, efeknya besar, mungkin ada dipertimbangkan dulu, konfirmasi, kemudian bagaimana efek atau dampaknya ke depannya seperti itu. Memang harus tahu bagaimana mengetahui kondisi kondisional seperti itu. Kemudian adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Ya, mungkin yang membantu saya mungkin adalah terkait dengan tim manajemen pengelolaan SMA saya, itu terdiri dari beberapa wakar dan juga PLT KTU dan juga bendara. Bagaimanapun kan sebuah kebijakan itu kan harus dimusyawarahkan. Saya menggunakan model musyawarah, ibaratnya itu nanti biar win-win solution, biar nanti keputusannya itu pengambilan keputusan bersama, tidak hanya satu pihak seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutamanya di dilema etika, Pak? Ya, mungkin untuk pengambilan keputusan memang kita harus menggunakan model mengetahui dengan menganalisis 4 paradigma itu tadi kan, paradigmanya, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian akhirnya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan yang dilema etika. Misalkan kalau kita menggunakan yang model itu, saya rasa pasti ada jalan keluar yang terbaik, karena yang namanya masalah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, pasti ada jalan keluarnya, ada solusi yang terbaik. Terima kasih Pak, saya rasa cukup wawancara kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siska. Pak Sarmin, di sini saya mau mengganggu Pak Sarmin sebentar. Saya mau wawancara Pak Sarmin terkait dilema etika dan bujukan moral yang sudah pernah terjadi dan sudah pernah dianalisis oleh Pak Sarmin. Nah, saya mau bertanya di sini, selama ini bagaimana Pak Sarmin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih Mbak Siska. Berdasarkan pengalaman saya itu menjadi kepala sekolah, untuk mengidentifikasi ini saya selalu kolaborasi atau kerjasama diskusi dengan teman sejawat, dewan guru, dan juga kita diskusi pula dengan staf dan karyawan. Itu Mbak, yang saya lakukan seperti itu. Selama ini bagaimana Pak Sarmin menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 problema atau 2 kepentingan yang sama-sama benar, ataupun ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Ketika kita menghadapi sebuah masalah yang dilema etika, kita tidak bisa untuk mengambil keputusan secara sesaat, ya. Jadi untuk mengambil keputusan mestinya harus kita tadi identifikasi masalahnya, dan juga kita perlu butuh bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain itu yang kita butuhkan, nanti kita minta masukan dari guru, dari karyawan, staf itu. Tapi dari guru, staf adalah orang-orang yang nanti bisa dipertanggungjawabkan, karena ada informasi yang mungkin tidak pas, tapi dari kita kerjasama dengan orang-orang yang informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kerjasama ya, kerjasama, Pak? Betul ya. Kemudian ada langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Pak? Oh ya, untuk langkah-langkah pengambilan keputusannya ini, yang pertama mesti kita cari atau kita kelompokkan, Pak. Kita kelompokkan dulu masalahnya, termasuk jenis permasalahan apa. Kemudian setelah dikelompok-kelompokkan atau diidentifikasikan masalahnya, kemudian kita cari penyebabnya. Masalah gitu. Ya, akar masalahnya apa. Setelah ketemu akar masalahnya, sekarang kita cari bagaimana
mencari solusinya. Nah, setelah ada solusinya baru kita membuat sebuah keputusannya itu. Jadi ada pengelompokan Iya. terlebih dahulu. Iya, betul. Kemudian ada nggak hal-hal yang dianggap efektif oleh Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika ini, Pak? Ya. Sebenarnya hal yang efektif itu kita tidak bekerja sendiri, Pak. Iya. Ya. Tampaknya bekerja sendiri itu justru menghasilkan yang tidak baik, karena masukan-masukan dari orang lain itu justru akan lebih lebih memperkuat atau banyak benarnya, sehingga yang lebih efektif adalah saya sangat kolaborasi dengan guru dan teman sejawat. Itu yang saya lakukan ya. Dari kolaborasi tersebut, kemudian ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Ada, Pak. Tentu ada, Iya. Pak. Ya. Tantangan ini mesti banyak, Pak, terutama sekolah yang besar. Oke. Kemudian gurunya itu ada yang istilahnya sudah senior, ada yang tengah, kemudian ada yang masih muda, kemudian ada yang karakternya baik, ada yang karakternya mungkin keras dan sebagainya. Ini banyak tantangannya, Mbak. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan bagaimana kita menjadikan sebuah keadilan pada orang tersebut. Jadi memberikan sebuah keadilan, di samping itu juga kita harus bagaimana menjaga sebuah perasaan. Nah, karena adil dari orang-orang itu kadang adil itu harus sama. Nah, padahal adil itu harus sesuai dengan proporsinya. Kemudian ada orang yang perasaannya kuat, ada tidak, kita jaga perasaan. Itu banyak jadi tantangan. Ya, berarti ada suatu paradigma dilema, yaitu rasa keadilan ya, Iya, Pak. betul. Rasa keadilan, rasa kasihan. Kasihan, ya. betul ya. Kemudian untuk jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah itu kira-kira ada nggak, Pak? Untuk ketika ada masalah, jadwal sebenarnya tidak dibuat jadwal, Mbak. Ya, dibuat jadwal. Nah, tergantung permasalahannya. Kalau itu memang hanya satu masalah bisa diselesaikan, itu bisa. Tapi kalau memang ada beberapa masalah, ini memang kita yang paling pokok adalah skala prioritas. Mana yang lebih urgent itu yang diselesaikan dulu. Berarti skala prioritas. Iya, betul. Tergantung urgensi mana yang harus segera diselesaikan, Iya, mana yang slow gitu ya, Pak. Betul, Pak. Kemudian ada nggak, Pak, faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Sebenarnya faktor yang bisa mempermudah keputusan ketika kita kolaborasi dengan guru ini adalah ketika faktor itu orang-orang yang siap untuk menerima kritik, siap orang memberikan saran. Jadi tidak hanya kritik saja tapi saran. Kemudian orang itu mestinya mau terbuka. Nah, karena terbuka, kalau tertutup kadang sehingga informasi tidak lengkap kalau tertutup ya. Kemudian harus punya sikap yang senang dengan menghadapi sebuah tantangan. Tantangan. Kemudian di samping itu juga harus orang itu mau siap untuk berubah. Nah, siap untuk berubah itu berubah. Kemudian dari beberapa hal itu kalau sudah ada terbuka, kemudian tadi siap untuk berubah, itu akan sangat mempermudah dalam mengambil keputusan, dibantu oleh orang-orang itu. Faktor-faktornya dari internal juga, eksternal juga, iya, Pak. betul, iya. Kemudian yang dari Bapak sampaikan tadi dari awal, kemudian ada pembelajaran yang menurut Bapak itu pengalaman yang paling berharga dari situ dalam pengambilan keputusan. Iya. Pengalaman yang saya ambil adalah kita membuat yang menjadikan dewasa. Dewasa di sini dalam arti bukan dewasa umurnya tua itu tidak, tapi kita akan berlatih dewasa. Nah, itu akan menjadikan kita lebih dewasa dan juga kita akan semakin bersabar. Di samping itu, Mbak, juga karena banyak masalah sehingga kita akan tercipta mental yang kuat. Iya, mental yang kuat. Ya. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika banyak masalah kita hendaklah, Mbak, ketika mengambil keputusan adalah keputusan yang bijaksana. Itu yang paling utama. Jadi untuk yang paradigma dilemanya tadi sudah ada rasa keadilan, kemudian rasa kasihan nih, Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita juga harus adanya peduli, kemudian hasil akhirnya seperti apa, begitu ya, Pak. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Saya terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya, Pak Sarmin sudah mengganggu waktunya.
saya akhiri, saya mau pamit balik ke sekolah Oh, iya, lagi iya. karena masih ada jam sampai 3:30 nanti. Iya. Saya akhiri, assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas kan, pokoknya semangat untuk beberapa muda sukses Mbak. Amin, terima kasih.